tes lampu Dajjal. Jarak dekat, jarak jauh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lagi Motor. Di video kali ini kita dapat project pemasangan lampu bilet AS ya di motor Scoopy tahun berapa sih teh? 2018, 2020 sih? 2018an ya. Nah ini untuk motornya. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau pasang lampu bilet AS ini, nah jadi teman-teman itu untuk reflektornya mau nggak mau itu harus dibobok ya seperti ini. Nah terus di sini sudah kita mal juga. Nah di sini kita tambahkan lagi bracket, ini besi ya untuk bracketnya. Jadi teman-teman nanti beli aja bracketnya, terus teman-teman potong seperti ini agar untuk si bracketnya masuk ke bagian reflektornya ya. Jadi nanti untuk lubangnya itu menyesuaikan bentuk di bracket besinya seperti ini ya. Oke. Oke, jadi untuk proses pembuatan dudukan lampu biletnya di motor Scoopy ini sudah beres ya. Dan untuk reflektornya juga ini sudah kita cat hitam. Nah, jadi untuk bracket besinya, nah yang ini kita tanam, terus kita kasih baut ya kiri kanan. Terus untuk di bagian box belakangnya juga, nah ini untuk box belakangnya kita bikin dari bekas paralon ya. Nah, tampilan seperti ini, tampilan belakangnya. Terus untuk penutupnya juga ini sudah kita bikinin juga. Nah di sini itu kita kasih lagi lubang untuk dudukan blower ya. Nah ini untuk blower. Nah blower ini fungsinya nanti untuk membuang hawa panas dari lampu bilet ya. Dan untuk di bagian list atau ring lampu bawaannya ini kita ambil listnya aja ya. Jadi untuk bagian yang ininya itu kita buang. Terus untuk di bagian mika serinya, nah ini kita pasang kembali ya. Nah jadi untuk yang selebihnya itu kita buang ya. Jadi yang kita pasang mika mika lampu senja ini, terus list lampu bawaannya,
Nah, untuk lampu short juga teman-teman itu harus custom ulang ya. Nah, di sini ada penyesuaian untuk di bagian lubang lampu biletnya ya. Ini kita untuk lubangnya itu kita perbesar lagi ya. Nah, jadi untuk lubang ini kita perbesar lagi, tujuannya nanti untuk lampunya itu bisa masuk atau shortnya itu bisa lebih ke dalam ya untuk shortnya. Terus untuk di bagian sayapnya, ujung sayapnya juga ini kita potong kurang lebih 2 cm ya. Dan untuk di bagian dudukan bautnya juga sama yang ini nih, itu teman-teman potong aja ya. Nah, untuk di bagian dudukan bautnya itu teman-teman potongnya lebih pendek ya, jangan disejajarin ya, lebih pendek dari sayap shortnya. Nah, tujuannya nanti untuk shortnya itu lebih menutup ya ke lampu biletnya. Oke. Nah, jadi tujuan kita memperbesar lagi lubang shortnya agar shortnya itu lebih ke dalam ya, agar nanti untuk short ini nggak mentok ke bagian mika kaca lampunya ya. Nah, setelah ini terpasang seperti ini, terus kita pasang ke bagian reflektornya. Nah, seperti ini. Terus teman-teman kasih baut. Nah, ini bautnya baut kalau di sini sebutnya baut Gibson ya. Untuk ukurannya ini 4 cm ya, kurang lebih 4 cm ya. Nah, nanti teman-teman masukin aja ke bagian yang ada lubang di bagian lampu biletnya ya. Jadi untuk lampu biletnya ini sudah terpasang di bagian reflektornya ya. Sekarang tinggal kita pasang untuk listnya, list lampu. Nah, jadi untuk cara pemasangan lampu beletnya ini sudah beres ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, tampilan depan ya. Terus untuk tampilan belakangnya seperti ini adalah blower ya.
Di belakangnya kita tambahin level blower. Terus untuk perkabelannya itu disimpan di bagian bawah. Oke. Untuk holder replika pulsar ya. Nah, jadi kebanyakan untuk holder replika pulsar ini, itu untuk holder ini PNP-nya untuk NMAX ya kebanyakannya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pasang holder ini di motor Scoopy ataupun motor bebek ya, nah itu teman-teman harus rubah dulu untuk jalur kabelnya ya. Terus untuk di bagian diodanya, kalau misalkan saklarnya masih baru ya, baru beli, nanti di bagian lampunya, di bagian kabelnya itu ada dioda seperti ini. Nah teman-teman itu copot aja ya, lepas seperti ini. Terus untuk kabelnya yang misalkan gak kepake, itu teman-teman potong aja ya, jangan ragu-ragu, potong aja. Terus untuk di bagian lampu jarak jauh sama jarak dekatnya, nah ini kan sudah kita buka ya. Ini teman-teman tambah lagi kabel ya. Nah seperti ini. Untuk memudahkannya, misalkan di bagian tengah ini kan untuk strum masuk untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat. Nah, kita pakai warna merah untuk strum masuknya. Terus untuk lampu jarak dekatnya kita pakai warna kuning ya, seperti ini. Terus untuk lampu jarak jauhnya itu kita pakai warna biru ya. Itu bebas seadanya kabel biasanya ya. Kalau misalkan teman-teman adanya kabel misalkan warna pink ya, pakai pink ya. Jadi untuk warna kabelnya itu enggak harus sesuai ya. Cuman untuk warna kabelnya diusahakan berbeda agar nanti pas pemasangan enggak pusing ya. Dan terus untuk lampu jarak dekatnya, nah ini kita sambung lagi atau kita paralel ya di bagian solderannya seperti ini, agar pas kita tekan untuk saklar jauhnya itu untuk lampu dekatnya nggak mati ya. Jadi misalkan kita pindahkan untuk lampunya ke jarak jauh, itu lampu dekatnya nggak mati ya. Nah jadi di sini kita gabung, nah, bisa pakai kabel ataupun tinol seperti ini. Terus untuk di bagian lampu dimnya, untuk saklar dimnya ya, nah ini tombol dimnya itu kita tambah lagi kabel seperti ini. Nah untuk warnanya kita pakai warna merah. Jadi nanti kita langsung masukkan ke kabel keluaran kunci kontak ya. Jadi walaupun nanti untuk saklar lampunya itu belum kita nyalakan, tapi untuk lampu dim ini dia masih tetap bisa menyala ya, karena dia tidak masuk dulu ke saklar on off-nya ya. Terus untuk di bagian saklar kanannya ini enggak ada yang dirubah ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini misalkan kita bahas untuk kabelnya ya. Nah, ini untuk abu-abu, untuk kalau di sini kan untuk indikator bukan indikator ya. Nah, di sini kan untuk saklar nah, di sini kan untuk saklar lampu hajar ya atau sen segitiga. Nah, untuk warna kabelnya abu sama coklat. Terus untuk on off lampunya yang ini ya. Nah, di sini kan ada 3 mode ya. Ini mati, ini untuk senja, dan ini untuk lampu utama ya. Jadi ada 3 mode di sini. Untuk strum masuknya sendiri ini ada warna biru ya. Nah warna biru ini adalah strum masuk untuk on off nya. Terus untuk keluaran senjanya atau seri itu warna kabelnya ungu. Terus untuk keluaran untuk lampu buat jarak jauh sama jarak dekatnya ini warna kabelnya merah ya. Sedangkan untuk starter warna kabelnya kuning garis merah. Dan untuk kabel lampu indikator holdernya, jadi kan untuk indikator ini nanti dia bisa menyala ya. Nah untuk warna kabel lampu indikatornya, nah di sini warna merah ya. Nah warna merah ini di sini di paralel ya atau disambung ke kabel strum masuk saklar on off-nya ya. Sedangkan untuk masanya sendiri ini terpisah. Untuk masanya sendiri ini warna kabelnya hitam garis kuning. Oke. Sedangkan untuk di bagian saklar kiri, di sini ada saklar klakson. Nah, untuk warnanya
ini sudah kita rubah ya, karena di motor Scoopy di sini kan untuk klaksonnya dia mainnya main strum ya, bukan main massa ya. Kalau di motor NMAX itu emang main massa ya. Nah jadi di sini kita rubah lagi. Jadi untuk yang ini warnanya kita kasih coklat ya. Terus untuk keluarannya nanti warna hitam. Jadi misalkan coklat ini kita sambung ke strum keluaran kunci kontak ya, dan untuk yang hitam ini nanti kita sambung ke soket klakson, ataupun untuk kabelnya itu misalkan dibalik juga nggak apa-apa ya. Oke, terus untuk di bagian saklar sennya ini untuk strum masuknya atau strum keluaran dari plasternya ini warnanya oranye ya. Nah ini, terus untuk sen kiri warnanya hijau, sen kanan warnanya abu-abu ya. Sedangkan untuk terus untuk lampu indikator di sini ada warna kabelnya untuk masanya hitam garis kuning, dan untuk strumnya di sini warna kabelnya coklat garis putih ya. Nah jadi untuk coklat garis putih dan hitam garis kuning ya, ini adalah untuk kabel lampu indikator holder ya. Terus untuk di bagian lampu dim, nah untuk di bagian tombol dim ini untuk kabelnya juga ini sudah kita rubah lagi ya. Nah di sini sudah kita pisahkan agar nanti pas kita tekan lampu dimnya itu kita nggak harus nyalain dulu untuk on off lampunya ya. Oke, jadi buat teman-teman kalau misalkan mau pasang holder replika pulsar ini itu harus rubah dulu. Sekarang tinggal proses pembuatan jalur kabel lampu biletnya ya. Nah di sini ini kita bikin double relay di Scoopy ini untuk lampu biletnya ya. Nah jadi untuk relay ini fungsinya nanti untuk strum masuk saklar ya atau holder. Nah, jadi untuk strum lampunya itu kita ngambil dari relay yang kita pasang dari aki ya. Nah, relay ini untuk strum inputnya atau strum masuknya itu kita ngambil langsung dari aki ya. Nah, di sini kita tambah lagi rumah sikring atau pengaman ya, agar menghindari dari terjadinya konsleting ya. Nah, jadi untuk keluarannya itu 87 itu nanti teman-teman bisa pasang langsung ke kabel input on off lampu ya. On off lampu yang ada di bagian holder ini, holder replika pulsar ya. Terus untuk strum masuk relay biletnya. Nah, di sini kan nanti awalnya itu ada box sikring ya. Nah seperti ini. Nah box sikring seperti ini. Nah teman-teman lepas saja. Terus teman-teman gabung ke keluaran dari strum relay awal ini 87 ya. Nah di sini tambah lagi kabel ya. Kabel ini nanti fungsinya buat kabel input untuk holder lampu ya atau saklar ya. Terus untuk kabel ujung ini, yang kabel yang kaki 3 ini adalah nanti untuk kabel jarak jauh dan jarak dekatnya ya. Ini nanti kita sambung ke kabel keluaran dari holder sebelah kiri ya. Tuh. Sekarang tinggal proses merapihkan aja ya, karena untuk kabelnya ini sudah terkoneksikan ya. Nah seperti ini tuh. Jadi buat teman-teman yang bilang pasang bilet itu cepet, nah, jangan cepet-cepet ya, karena prosesnya lama juga, karena kita harus buat jalur lampu yang baru seperti ini tuh. Jadi jangan mikir pengen buru-buru ya, karena pekerjaan yang buru-buru itu tidak baik.
Oke, jadi sekarang untuk lampunya ini sudah beres ya, sudah terpasang di motor Scoopy. Nah, jadi untuk tampilan lampu depannya sekarang ini seperti ini. Untuk tampilan lampu depan Scoopy-nya ya. Terus untuk di bagian reflektornya ini sengaja kita kasih warna hitam agar untuk tampilan lampu depannya ini semakin menambah keren atau sedikit lebih gagah aja ya. Nah, di sini jadi warnanya kita pakai warna hitam, sama untuk shortnya juga ini kita pakai yang hitam ya untuk shortnya. Tuh. Sekarang kita coba tes nyala lampu senjanya ya. Nah, langsung kunci wow. Nah, untuk lampu senjanya di sini untuk lampu alis ini kita kasih warna biru sesuai permintaan konsumen. Untuk short warna untuk lampu shortnya putih, dan untuk di bagian depil ini kita pakai lampu depil RGB ya yang pakai remote. Nah, yang pakai remote. Jadi untuk warna lampu depilnya itu bisa kita rubah-rubah ya sesuai keinginan ya. Di sini ada warna merah, hijau, biru, kuning tua ya. Jadi di sini bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk warnanya ya, ataupun mau pakai RGB bisa tuh. Ada juga yang memakai apa sih, Android ya. Kalau ini masih dibilang agak ya low budget lah ya. Kalau misalkan ada budget itu teman-teman bisa memakai lampu depilnya pakai yang udah pakai Bluetooth ya, atau pakai non sih namanya Android ya, pakai handphone. Nah, sekarang kita coba tes nyala lampunya ya, lampu utama. Nah, kurungkan lah. Nah, untuk lampu utamanya kurang di jalan ya. Nah, ini lampu jauh. Terus di sini untuk di bagian holdernya. Nah, di sini kalau misalkan kita offin semua lampu itu mati ya. Coba cek dulu. Nah, ini untuk lampunya mati ya. Oke. Nah, kalau kita tekan ke tengah, set. Nah, jadi untuk lampu senja dia menyala ya. Terus lampu tukang, lampu tukang wow. Jadi untuk lampu belakangnya juga di sini kita masukkan ke bagian saklar tadi kan. Nah, bagian saklar ini. Nah, jadi semua lampu itu kita bisa matikan di bagian saklar ini. Terus kalau misalkan mau lampu utama ya teman-teman tinggal langsung ke pin nomor 3 ya. Nah, di sini ada indikator lampu utama. Oke. Terus untuk di bagian kalau misalkan mau dim ya, nah di sini kan posisinya off ya untuk lampu tuh, off. Nah, misalkan kita mau dim, itu teman-teman tinggal pencet aja. Nah, di sini langsung otomatis lampu utamanya dia menyala ya, nah, seperti ini. Oke. Terus untuk apa lagi ya? Untuk di bagian ini kita fungsikan sama leading stop. Jadi kalau misalkan kita on kan di sini leading stopnya dia berfungsi ya. Terus untuk di bagian sen ini masih standar ya. Cuman untuk di bagian lampu jarak jauh jarak dekatnya ini untuk kabelnya atau jalur kabelnya sudah kita custom ulang ya untuk kabelnya ya. Oke, jadi untuk di video kali ini mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe channel Ki Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.